Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi kelas 11 pada bab 11, yaitu sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas adalah sistem pertahanan yang berperan mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. 1. Fungsi sistem pertahanan tubuh yaitu mempertahankan tubuh dari patogen invasif atau dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. Melindungi tubuh dari suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau makanan tertentu, serbuk sari dan rambut binatang, serta zat kimia, obat-obatan, dan polutan. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Mengenal dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti kanker. 2. Mekanisme pertahanan tubuh yaitu pertahanan non-spesifik atau alami dan pertahanan spesifik atau adaptif. A. Pertahanan konspesifik atau alamiah. Pertahanan non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang selain ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. 1. Pertahanan fisik, kimia, dan mekanisme terhadap agen infeksi. Pertahanan fisik diperankan oleh kulit, membrane mukosa, dan silia, sedangkan pertahanan kimiawi merupakan senyawa kimia hasil sekresi yang berfungsi untuk membunuh patogen yang masuk. 2. Fagositosis. Fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh terhadap agen infeksi. 3. Inflamasi atau peradangan. Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Rangkaian peristiwa inflamasi sebagai berikut: sel yang cedera atau rusak, faktor kimiawi tersebut menyebabkan vasodilatasi. Pembatasan area cedera terjadi akibat terlepasnya fibrinogen dari plasma ke jaringan. 4. Zat antimikroba non-spesifik yang diproduksi tubuh. Zat antimikroba non-spesifik ini dapat bekerja tanpa adanya interaksi antigen atau antibodi sebagai pemicu. B. Pertahanan spesifik atau adaptif. Pertahanan spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik. 1. Komponen respon imunitas spesifik. Respon imunitas spesifik melibatkan dua komponen, yaitu antigen dan antibodi. Antigen zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi, sedangkan antibodi protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. 2. Interaksi antibodi dan antigen. Antibodi memiliki sisi pengikat antigen pada daerah variabel dan antigen memiliki sisi penghubung determinan antigen atau epitop. 3. Jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Jenis imunitas terhadap penyakit atau patogen dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut, yaitu imunitas aktif dan imunitas pasif. 4. Sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Terdapat 4 jenis sel yang berperan penting dalam imunitas. 1. Sel B, 2. Sel T, 3. Makrofag, 4. Sel pembunuh alami. 5. Mekanisme respon imunitas humoral atau diperantarai antibodi. Respon kekebalan atau imunitas humoral melibatkan aktivasi sel B yang akan menghasilkan antibodi dalam plasma, darah, dan limfa. 6. Mekanisme respon imunitas seluler atau diperantarai sel. Respon imun yang tidak melibatkan
melibatkan antibodi, tetapi melibatkan komponen seluler seperti aktivasi makrofag, sel NK, sel T, sitotoksik yang mengingat antigen tertentu, dan sekresi berbagai sitokin sebagai respon terhadap antigen. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu faktor yang memengaruhi sistem pertahanan tubuh. Faktor yang memengaruhi sistem pertahanan tubuh yaitu 1. Genetik atau keturunan, 2. Fisiologis, 3. Stres, 4. Usia, 5. Hormon, 6. Olahraga, 7. Tidur, 8. Nutrisi, 9. Pajanan zat berbahaya, 10. Racun tubuh, 11. Penggunaan obat-obatan. Materi yang keempat yaitu gangguan sistem pertahanan tubuh. Gangguan sistem pertahanan tubuh meliputi hipersensitivitas atau alergi, penyakit autoimun, dan imunodefisiensi. Yang pertama, hipersensitivitas atau alergi adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipajankan atau dikenal sebelumnya. Pada umumnya terjadi pada beberapa orang saja dan tidak perlu membahayakan tubuh antigen yang mendorong timbulnya alergi yang disebut alergen. Contoh alergen yaitu spora kapang, serbuk sari, rambut hewan, kotoran serangga, karet taleks, obat-obatan, dan bahan makanan seperti telur, susu, kacang, udang, dan kerang. Yang kedua yaitu penyakit autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya, artritis reumatoid, penyakit Crohn atau hipertiroidisme, anemia perniciosa, penyakit Addison systemic lupus erythematosus atau SLE, diabetes mellitus tergantung insulin DM tipe 1, dan multiple sclerosis atau MS, penyakit neurologis kronis. Yang ketiga, imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Yang pertama, defisiensi imun kongenital. Keadaan tidak memiliki sel B maupun sel T sejak lahir. Penderita harus hidup dalam lingkungan steril. Yang kedua, AIDS disebabkan oleh virus human immunodeficiency virus. Jumlah sel T penolong kurang sehingga sistem imunitas melemah.